Lanjut ke part 2 guys. Dengar sampai selesai karena makin seru. Keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY lebih kental lagi mempelajari dan mencari ilmu gaib untuk membentengi dirinya selama menjadi pemimpin. Perlu diketahui, TNI itu budayanya kental dengan ilmu gaib dengan indigo. Karena ini turun-temurun dari zaman Soekarno sampai Panglima Sudirman. Bahkan ada ceritanya loh, hubungan Panglima Sudirman dengan Ratu Pantai Selatan. Sehingga hal mistis dan gaib sudah menjadi bagian dari mereka. Pada zaman SBY, seluruh paranormal yang mengaku hebat dikumpulkan dan dilakukan sayembara. Siapa yang paling sakti akan menjadi penasihat spiritualnya. Penasihat spiritual SBY ada banyak mulai dari Ustadz, Kiai, hingga paranormal. Salah satu yang tersakti orang Bandung dan sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal, beliau sudah melakukan taubat dan meninggalkan seluruh kemampuan dan kesaktiannya. Jika presiden sebelumnya melakukan ritual untuk dapat menjaga diri dan jabatannya. Jika SBY menggunakan orang lain yang sakti untuk menjaga dirinya dan jabatannya. Bahkan beberapa orang dekat SBY mengatakan, jika SBY suka main sulap maksudnya suka main hal-hal gaib. Konon katanya pada zaman SBY didirikan paranormal negara, tugasnya menjaga negara dari hal-hal gaib. Info terakhir kantornya berlokasi di Taman Mini. Info ini didapatkan terakhir tahun 2018. Ketujuh, Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mulai mempelajari dan mencari ilmu gaib semenjak menjabat menjadi wali kota Solo. Awalnya Presiden Jokowi murni hanya menggunakan ilmu pengetahuan seperti Habibie. Namun karena tuntutan profesi dan beliau merasakan langsung dampaknya serangan-serangan gaib yang beliau rasakan. Presiden Jokowi mulai membaca, mencari dan berdiskusi mengenai hal-hal gaib. Mempraktekkan dan membuktikannya. Mulai melakukan ritual-ritual. Tidak seperti presiden-presiden sebelumnya yang sangat merahasiakan hal mistis, justru terkadang ritual yang dilakukan Jokowi terekspose ke publik. Contohnya saat melakukan ritual pemandian mobil dinas, menyiramnya dengan air kembang. Dan bukan sembarang Jokowi tinggal di Istana Bogor. Dari semua istana negara, Istana Bogor yang paling istimewa dari segi gaib dan aura. Itu Istana Bogor menjadi kerajaan gaib, sementara kerajaan Prabu Siliwangi, yaitu kerajaan Pajajaran. Dengan tinggal di Istana Bogor, perlindungan Jokowi semakin ketat. Jika kalian perhatikan ada perbedaan dari wajah dan gestur dari Presiden Jokowi. Jika kalian peka mungkin tahu, bukan karena usia atau tambah tua tapi dari sikap dan gesturnya. Sosok yang mendampingi Jokowi sudah menyatu seutuhnya dengan Presiden Jokowi secara gaib. Yang dulu lebih terkesan humble, sederhana, dan humoris. Sekarang lebih terkesan berwibawa harismatik seperti sosok seorang raja. Ada cerita sedikit. Salah satu pas pamres utama Pak Jokowi hendak izin pulang ke rumah barunya. Pak Jokowi bilang begini kepada pas pampresnya, ambil tanah sekitar istana, terus kamu tabur keliling rumah kamu. Jika SBY menggunakan orang lain untuk menjaga dirinya dari serangan gaib, jika Pak Jokowi mempelajarinya untuk dirinya sendiri, sehingga sekarang Pak Jokowi tidak hanya mengerti dan paham, tetapi bisa melakukan hal gaib. Sisanya dukungan dari paranormal relawan pendukung Jokowi, karena mereka merasa yang menetap di tubuh Pak Jokowi adalah junjungannya. Sayangnya info mengenai hal gaib selalu dirahasiakan dari presiden pertama hingga presiden saat ini. Kegiatan gaib dan mistis dalam pemerintahan Indonesia selalu terahasiakan. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui. Biasanya pengawalnya atau rekan kerja yang intensif melakukan komunikasi. Karena jika sampai bocor ke publik, akan merusak image-nya, citra, dan nama baiknya. Negara Indonesia didominasi oleh Muslim modern yang menjunjung tinggi hadis dan Al-Quran, sehingga jika ada tokoh yang melakukan dan berkaitan dengan hal mistis dianggap musyrik atau syirik. Ini akan menjadi senjata para lawan politik untuk menjatuhkan. Contoh mantan Kapolda Jawa Barat Bapak Anton Carlyan. Saat kunjungannya ke Gunung Padang, terlihat jika Pak Anton kental dengan dunia mistis dan sempat dibully di sosial media dengan Kapolda musyrik dan syirik. Padahal kegiatan mistis para tokoh dan para pejabat nyeri bro. Mungkin lebih banyak menyembah setan daripada Tuhan. Duit panas itu kan setan, ini bukti mereka menyembah setan tidak takut Tuhan. Jika masih ada korupsi, gratifikasi, minta visa sana sini, cari proyek dan up harga sampai minta komisi. Ini bukti mereka yang melakukan penyembah setan yaitu uang panas.